dengan penuh keikhlasan. Karena sedikit bocoran yang saya dengar, bukan kita yang mau ramai, tapi orang yang mau melihat kegiatan KKW itu ramai. Alhamdulillah, kita mau sederhana, tapi orang lain mau melihat kita sangat ramai karena mereka menganggap orang Wajo itu apapun nasi bajori. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana teknisnya, dan alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membahasnya. Namun sebelumnya saya minta maaf karena tempat yang sempit, tapi kita banyak. Dasarnya adi bangsawan asli itu nano cuma nggak nakoto si cibi-cibi. Ya alhamdulillah, artinya kalau kita menerima apapun kondisinya, kita menerimanya dengan ikhlas, insya Allah akan enak terasa. Untuk itu saya mohon kepada panitia atau tim dari Wajo untuk menyampaikan hasil perjalanannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Alhamdulillah apa yang disampaikan, kadang harapan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua, semuanya mungkin barangkali kita semua satu persepsi bahwa bagaimana acara atau kegiatan kita ini nantinya akan dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu laporan. Yang pertama, laporan dari tim pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Untuk itu kepada yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua KKW Kabupaten Kolaka Utara, yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan teman-teman pengurus serta Pak Desa Lapasipasi dan teman-teman yang hadir yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini kembali tentunya dalam rangka untuk lebih mematangkan persiapan kita dalam pelaksanaan sebuah perhelatan yang kita anggap perhelatan cukup besar bagi kita warga KKW Kabupaten Kolaka Utara, karena ini merupakan kegiatan pengukuhan. Biasanya sebagai sebuah organisasi, maka kegiatan pengukuhan dan pelantikannya itulah yang biasanya paling dibesarkan momennya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, baik kami dari tim yang diutus ke Kabupaten Wajo untuk melakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat di Wajo terkait dengan perencanaan kegiatan kita. Kami 5 orang dan melakukan perjalanan 3 tahap. Jadi ada yang naik mobil 2 orang, kemudian saya sendiri dan Humbaso juga perjalanan sendiri. Pak Firman juga melakukan perjalanan sendiri. Nanti kami ketemu di Sengkang pada hari Senin. Jadi kita berangkat hari Minggu, berangkat sendiri-sendiri. Nanti hari Senin kita bertemu dan segera melakukan tugas berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang terkait untuk undangan pelantikan kita. Jadi mungkin yang pertama bahwa alhamdulillah kami sudah bertemu dengan Bupati Wajo pada tengah malam sekitar jam 11 lewat, dan alhamdulillah Pak Bupati Wajo pada saat itu sudah merespon dan memberikan kita waktu, menyepakati waktu untuk pelaksanaan pelantikan ini
tanggal 27 Juni, jadi hari Minggu. Jadi kemungkinan besar Pak Bupati Wajo berangkat hari Sabtu pagi, kemudian bisa kita siapkan kegiatan kecil malamnya kalau memang ada kesempatan, apakah diskusi atau apa. Kemudian besoknya itu setengah hari full kegiatan pelantikan dan dialog. Kemudian kemungkinan besar beliau akan kembali jam 4 sore kalau ada kapal ketiga rombongan Bupati Wajo. Kemudian kita juga sudah ketemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Wajo bersama dengan Ketua Banggar dan keluarga-keluarga mereka. Jadi memang sepertinya kita sudah dipersiapkan disambut makan malam. Nah, sehingga sempat dibisi-bisi saya Pak Andi Tenri bahwa mewerka seding iru lemoga balas matu ya Pak Ketua DPRD matu ini dengan caranya kita menerima kita ini dengan suguhan makan malam yang ala Wajo. Ya, saya kira itu kita bersyukur. Ternyata KKW ini memang sangat sangat dikenal dan dirindukan oleh orang-orang di Wajo, baik pemerintah maupun masyarakat Wajo. Sehingga Pak Ketua DPR bersama dengan keluarganya dan Pak Asri Jai bersama dengan keluarganya pada saat itu menyampaikan kepada kami bahwa insya Allah kami di DPR ini akan sejumlah orang yang mau berangkat ke sini, ke Kolaka Utara, ke situ. Karena kami kepingin sekali melihat langsung ini teman-teman KKW Kolaka Utara dan dan Kolaka Utara yang hanya selalu didengar-dengar, apatah lagi Kolaka Utara cukup cukup dekat, tidak terlalu banyak memakan waktu perjalanan. Jadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menolak. Insya Allah kemungkinan besar anggota DPR itu, sejumlah anggota DPR itu bersama dengan keluarganya akan hadir di acara kita. Jadi, dia hanya meminta undangan untuk memproses SPPD ke sini. Jadi ini berarti bahasanya bahwa kita tidak perlu menanggung, tidak perlu terlalu berpusing memikirkan akomodasi dan transportasi mereka, kecuali mungkin hari H ya mungkin kita harus menyiapkan ala kadarnya. Nah, kemudian kami juga sudah bertemu dengan Pak Sudirman Sabang, Dr. Andes Sudirman Sabang dan Dr. Andi Bau Malarangang, yang rencananya kita akan jadi panel untuk melakukan dialog yang untuk pencerahan, menambah pengetahuan kita tentang karakter orang Wajo, dan beliau sendiri telah menyetujui dan menyiapkan materi tema umum, yakni etos kerja orang Wajo dalam perspektif Pasompe. Jadi dia sudah berdialog dengan dia sudah sharing dengan Pak Andi Bok Malarangang, Humbok Malarangang, untuk bagaimana penyampaian materi tersebut. Kemudian kita juga sudah bertemu dengan Pak Herman Bakri, tetapi Pak Herman Bakri ini kami hanya berbicara sepintas saat itu, namun kami melakukan komunikasi lanjutan dengan chat-chat, dan alhamdulillah beliau itu juga sudah siap dengan personil 12 orang. Jadi mereka itu insya Allah akan banyak mempersiapkan, ya tentu sesuai waktu nanti yang kita siapkan, banyak menyiapkan atraksi budaya Wajo, yang atraksi budaya seni Wajo, ya bisa mungkin kaca aping dan lain sebagainya. Sayangnya pada saat itu kita tidak bicara banyak karena saya juga tidak terlalu paham seni. Tapi insya Allah saya kira kalau mereka datang dia bisa memberikan kita gambaran-gambaran lebih utuh, kira-kira bagaimana bentuk acara yang bagus dengan ruangan seperti di tempat nantinya. Kemudian proposal ambulans, ya saya kira ini juga tentu teman-teman sudah
respon yang menawarkan kepada kita. Berwarna-warni dan yang masih sangat erat dengan Wajo, baik masyarakat Wajo, pemerintah Wajo maupun pemerintah maupun budaya-budaya adat istiadat yang ada di Wajo. Jadi itu saya kira memang olehnya itu saya barangkali pada pribadi menyampaikan kepada teman-teman pengurus dan panitia bahwa untuk rencana awal kegiatan kita di hotel berlian atau hotel utama barangkali perlu kita pertimbangkan kembali dengan alasan mungkin kegiatan ini tidak muat kalau di situ dengan undangan yang ada. Tentu kita ini akan merasa malu kalau memang tempat itu nantinya tidak membuat nyaman yang hadir. Belum lagi kepala-kepala desa, 25 kepala desa yang ada di Kolaka Utara, itu yang sangat penting juga kita hadirkan. Karena itu adalah toko-toko masyarakat Wajo yang ada di Kolaka Utara. Tentu ini memang sangat penting kita hadirkan. Kita memperlihatkan kepada pemerintah Wajo bahwa kita ini adalah organisasi yang cukup besar di Kolaka Utara. Jadi saya kira itu untuk sementara. Jadi saya pribadi mengatakan bahwa persoalan tempat barangkali perlu kita pertimbangkan kembali hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selama ini saya lihat kemarin-kemarin awal-awal ini, tapi kita sudah sampaikan Pak Haji Suparatma agar dikoordinasikan persoalan siapa yang mengesahkan kita. Tapi itu maka itu harus diperjelas karena kita tidak tahu di kemudian hari ada yang mencoba mengkore itu sehingga kita yang tim perumus ini ada kekeliruan. Jadi itu mungkin Pak Sekum itu dilihat benar-benar itu, karena itu adalah yang sangat vital sebuah organisasi yang tidak jelas arah tujuannya, lain yang mengeskakan, lain yang ada di ADRT. Ini yang perlu diperjelas. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Sekum sering diskusi hati ke hati dengan pelaksanaan ini. Dan saya barusan juga mengikuti kegiatan ini, selalu akan seperti apa ini kegiatan ini, akan seperti apa ini dilaksanakan ini. Iya, entah mungkin keberkahannya mungkin adalah ada sesuatu yang tidak lazim buat kita semua bahwa ini akan banyak yang hadir. Itu mungkin persoalannya. Iya, yang selalu saya amati baik pergerakan kita maupun di tempat-tempat diskusi kita. Jadi ada seperti itu sehingga baik tempat tempat kita lakukan kepanitiaan rapat panitia kemudian ditempatkan di mana, dan ini memang saya diskusi dengan Pak Sekum bahwa ini harus memang kita geser tempatnya. Ya, di mana juga COVID sudah mutlak kalau seperti ini kelihatannya, maka wajar itu kalau kita pindahkan di Masjid Agung. Iya, karena itu sudah menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian yang akan hadir itu akan lebih banyak dan menjadi masalah ya persoalan kontribusi penganggaran. Ini mungkin yang perlu dicermati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk laporan keadaan keuangan panitia pada kesempatan ini saya sampaikan. Yang pertama, mulai dari awal list yang sudah diedarkan di grup bahwa list-list yang kemarin itu kurang lebih
ada sekitar 40 partisipan yang mana dana yang terkumpul itu kurang lebih sekitar 14 juta rupiah dari list itu. Akan tetapi kemarin ada kegiatan baksos yang mana dananya itu dipakai kurang lebih sekitar 2.800.000 sekian, sehingga dana untuk dari list itu sampai hari ini yang ada sama bendahara itu kurang lebih 11.108.000 rupiah ya. Terus rapat kemarin ada pemasukan tambahan itu dari dana dari Pak Sekum yang diserahkan ke saya itu 1.410.000 rupiah. Terus ada tambahan dari list konsumsi itu kurang lebih 625.000 rupiah, sehingga dana yang ada itu 13.143.000. Terus ada transferan dari Pak Dokter juga itu tambahan konsumsi 2 juta rupiah. Terus kemarin ada amplop yang saya terima kurang lebih 17 amplop yang isinya masing-masing 50.000 rupiah, totalnya itu 850.000 rupiah, sehingga dana yang terkumpul di bendahara sampai hari ini itu kurang lebih 15.993.000 rupiah. Jadi dana yang ada sekarang yang ada di tangan panitia 15.993.000 rupiah. Terus untuk selanjutnya mungkin mengingat tadi menyimak tentang tempat yang ini